terangkan sedikit. Ketika kita melihat orang berbondong-bondong, kita disuruh ingat Allah, kita disuruh bertaubat. Silakan. Itu menunjukkan Rasulullah mau wafat itu. Makanya Abu Bakar nangis baca ayat itu. Berarti kalau sudah berbondong-bondong, menandakan Rasulullah sudah selesai tugasnya gitu. Allahu Akbar. Nah udah anu aja Ustaz Suki, langsung Bang Gurunda sahadatin dulu Ya, biar. silakan lagi. Iya. Ibu Soneta Group, Soneta Rita. Sonorita. Iya, Seno, Ibu Senorita. Salam kenal Ibu Seno. Ya. Apa kabar Ibu? Sehat Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Sebelumnya kalau boleh tahu dari agama Protestan atau Katolik ya? Protestan. Yes. Mungkin bisa dijelaskan sedikit aja latar belakang kok bisa milih Islam itu gimana ceritanya? Intinya tenang sih. Intinya tenang. Ya. Jadi selama ini memeluk agama itu memang tenang, tapi begitu melihat Islam atau mempelajari Islam jauh lebih tenang kali ya, begitu ya? Ya, ya. Allahu Akbar. Basicnya nenek saya sendiri itu sebetulnya Muslim sih. Oh gitu. Hanya karena kami punya keluarga yang orang tua kan orang gereja semua ya jadinya. Oh gitu, jangan-jangan ibu juga termasuk aktivis gereja. Betul Gurunda. Oh iya. Penatua atau? Tidak. Karena kami di musik dan suara jadi kami ya bagian itu. Oh iya. Masya Allah. Baik, Ibu kita sahadat langsung ya. Ya. Masya Allah. Tangan kanan mungkin telunjuknya ke langit sebagai simbol tauhid. Boleh dibantu? Gini. Ya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, kita menjadi saksi sahabat-sahabat sekalian. Bagaimana seorang ibu yang tadinya dari Protestan, alhamdulillah malam ini telah melakukan syahadatain, persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan juga baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah Nabi utusan Allah. Ibu sekali lagi boleh ikuti saya ya. Ikhlas, tak ada paksaan sedikit pun dari pihak manapun. Tetapi memang betul-betul akidah yang menghantarkan ibu memeluk Islam. Sembahan-sembahan yang lain gugur dan hanya ada satu yaitu Allah. Bisa ikuti saya ibu? Bisa Pak. Amin. Ya. Dan aku bersaksi. Aku bersaksi bahwa Yesus
hanyalah makhluk ciptaan Allah. Hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Mantap. Subhanallah. Subhanallah. Baik, saya serahkan kepada guru saya untuk mendoakan saudari kita ini. Kiranya Allah beliau berikan sikap istiqamah dan semoga beliau sehat selalu, panjang umur. Saya lihat pada diri beliau ini ada potensi untuk menjadi seorang ustaz atau pendidik atau seorang guru. Demikian akhi, mohon didoakan saudari kita ini. Masya Allah. Silakan. Camnya ditutup aja Bu, biar nggak pegel. Camnya ditutup aja. Ya. Biar nggak pegel, biar suaranya bagus. Saya tutupkan aja ya. Ya. Oke, lanjut Pak De. Baik, saudaraku sekalian, Masya Allah, kita hingga detik ini masih menjadi saksi, ya masih bisa menyaksikan orang-orang yang mendapat hidayah. Ini sesuatu yang sangat dahsyat dan harus sangat-sangat kita syukuri. Karena kita selalu Allah kumpulkan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang peduli dengan agama Allah. Maka dari itu saudaraku, mari kita bermohon kepada Allah agar Allah selalu senantiasa menjaga kita, ya, supaya kita tidak mudah terjerumus salah pergaulan dan sebagainya. Alhamdulillah kesempatan, insya Allah doa kita di malam ini akan diaminkan oleh orang yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat. Doa yang diaminkan oleh orang yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, insya Allah langsung dikabulkan oleh Allah SWT. Karena orang yang baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia kembali fitrah, kembali suci. Seluruh dosa-dosanya dihilangkan oleh Allah. Dosa-dosa di masa kekafiran. Amin. Dan amal baik di masa kekafiran tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari saudara-saudara sekalian, kita merendahkan diri kepada Allah, bermunajat kepada Allah dengan rasa ikhlas, dengan rasa mohon pertolongan, karena hanya Allah saja yang mampu memberi pertolongan kepada kita. Onke muda. Istighfar. Onke muda. Onke muda sambil kaki 2 tangan. Enggak apa-apa, enggak usah. Outbound kan enggak apa-apa lah. Ya, mari kita istighfar terlebih dahulu sebelum bermunajat kepada Allah. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan ingdal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa nasati minan nar wa angsilhu ingdal hisab. Rabbana la tu'ahidna inna sina aw ahtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Rabb, yang maha mendengar lagi maha penyayang. Malam ini aku bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau masih menjaga kami. Engkau masih menjaga kami di jalanmu yang lurus ya Allah. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan.
Ya Allah, ya Rabb, kuatkanlah iman di dada kami, ya Allah. Iman di dada saudari kami yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengakui Engkau sebagai Tuhannya. Dan mengakui baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi-Mu yang mulia, ya Allah. Ya Allah, berilah hidayah kepada orang-orang yang Dia cintai, ya Allah. Berilah hidayah kepada orang-orang yang kami cintai, ya Allah, ya Rabb. Yang saat ini belum mengenal Engkau, yang saat ini masih kafir, ya Allah. Berilah hidayah kepada mereka, ya Allah. Karena Engkau lah yang maha pemberi hidayah. Kami hanya bisa menyampaikan, ya Allah. Kami hanya bisa menyampaikan, ya Allah. Segala keputusan aku serahkan kepadamu, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah lisan-lisan kami selalu senantiasa menyampaikan kebenaran agamamu, ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayahmu, ya Allah, ya Rabb. Jangan jadikan lisan-lisan kami penyebab maksiat, ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami asbab turunnya azab-Mu, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, berilah kami petunjuk senantiasa, ya Allah. Sehingga kami mati dalam keadaan husnul khotimah. Bukan mati dalam keadaan su'ul khotimah, ya Allah. Ya Allah yang maha menyembuhkan. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang berbaring, lemas, tidak berdaya di rumah sakit, di rumah-rumah mereka, ya Allah. Cabutlah penyakitnya karena Engkau yang maha menyembuhkan. Amin. Ya Allah yang maha pengampun. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa kami selain Engkau, ya Allah. Kami berharap Engkau mampu mengampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa orang tua kami, anak-anak kami, saudara kami, muslimin, muslimat seluruhnya, ya Allah. Ya Allah yang maha memberi rezeki, ringankanlah rezeki ekonomi saudara kami yang saat ini sedang terhimpit masalah ekonomi, ya Allah. Permudahkanlah, lapangkanlah jalannya untuk meraih rezekimu, ya Allah, yang barokah, yang halal. Ya Allah, ya Rabb yang maha mengabulkan doa. Kabulkanlah doa kami, karena hanya kepadamu aku berharap. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saudaraku sekalian sudah mengaminkan doa kita semua. Semoga apa yang kita munajatkan kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebentar Bang Andi. Nanti sertifikat mualafnya kita kirim atau gimana Bang Andi? Beliau PDF aja, minta tanda tangannya aja yang bersih dari kertas bersih. Ya. Bu Sundarita. Bu Sundarita. Dibuka mic-nya dulu. Coba dibuka mute Bu Sundarita, dibuka mute-nya dulu. Bu Sundarita. Iya Pak, ya. Nanti Ibu ambil kertas putih, yang putih ya, kemudian Ibu bikin tanda tangan, ya. Terus kirim ke saya ya. Ya siap Pak. Ya, nanti kita buatkan sertifikat kemualafan Ibu, bahwa bukti Ibu sebagai seorang muslimah. Jadi nanti ya. Ibu foto tanda tangan di atas kertas putih, di atas AVS Bu ya. Oke, siap. Ya. Mantap. Ya. Ya, barangkali sebelum ke Gurunda ada satu patah dua kata dari Ustadz Hatta. Ya, saya sepatah dua kata. Jadi pertama saya ingin menyampaikan surat Al-Hijr ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan
kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Ya Allah, kenapa saya dulu tidak muslim? Ternyata kekalnya di neraka itu karena tidak mentuhankan Engkau. Begitu juga kita yang Islam menyesal. Menyesalnya apa? Ya Allah, begitu banyak umur yang aku sia-siakan di dunia, tidak untuk dakwah, tidak untuk mencari pahala. Padahal kami tahu bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tahu bahwa Engkau menciptakan kami hanya semata-mata beribadah. Tiba-tiba karena berkeluarga sibuk ya dengan dunia gitu deh. Padahal tujuan Allah itu satu. Ya, kita kerja untuk ibadah. Begitu juga kita ini, terutama jangan dianggap kita buka komal gitu ya. Kerja apa kamu? Ngapain buka komal terus? Ya, jangan gitu. Innamal a'malu binniyat. Niat kita itu ya niatnya dakwah. Justru itu yang disenangi oleh Rasulullah. Rasulullah pernah berjalan-jalan, akhirnya bertemu dengan orang yang istighosah gitu ya, berzikir. Ya Rasulullah biasa. Apa kata Rasulullah? Kalau nanti zikirnya diterima doanya, maka menerima manfaat. Lalu berjalan lagi, bertemu kumpulan orang yang menyampaikan haram halal tauhid. Lalu Rasulullah berkumpul dengan orang seperti itu. Sekarang gini, ada orang setiap malam sholat malam, ya berzikir. Itu untuk dirinya sendiri. Tapi kalau ada orang berkumpul, ya menyebarkan kalimat-kalimat Allah, menyampaikan haram halal, ini untuk diri kita dan untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita cuma bangun malam, istighfar, sholawat, sholat malam, itu untuk diri kita. Lalu bagaimana dengan untuk orang lain? Apakah manfaat untuk orang lain? Nah, ternyata yang paling baik itu sekiranya kita ini baik untuk kita dan manfaat juga untuk orang lain. Seperti Gurunda Juma, Ustadz Sugi, dan yang lainnya. Mereka ini manfaatnya untuk dirinya juga untuk orang lain yang mendengar. Sehingga tahu tentang tauhid, tahu tentang kebenaran. Nah ini yang terbaik yang dicintai oleh Rasulullah. Yang terakhir, adanya apologet ya yang dipimpin oleh Gurunda Juma, Ustadz Alif dan yang lainnya. Ternyata manfaatnya luar biasa. Contohnya ibu ini atau mungkin di lainnya daerah. Ternyata kalau mu'alaf itu daftar diminta uang jutaan itu. Akhirnya oleh Bang Datu, oh ke kami saja. Tapi nanti memfasilitasi gratis. Nah ternyata seperti itu. Coba nanti Bang Datu ceritakan itu ya. Jadi ada orang, ya kalau orang kaya punya uang, kalau enggak gimana? Apakah tertunda cuma gara-gara itu? Nah jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada guru-guru kita mengadakan seperti ini, manfaatnya luar biasa. Mudah untuk memualafkan orang. Jadi tidak tertunda akhirnya. Gitu ya, silakan mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Iya, terima kasih Ustaz Atta, Suran Kasir. Sebelum ke Bang Hendi, mungkin dari Gurunda ada Skapur Siri barangkali, silakan Gurunda. Ya, Masya Allah. Kembali saya ingin mengatakan ya, bahwasanya semakin kemudian Islam itu dihujat, semakin orang-orang membenci Islam. Di sisi lain, orang akan semakin banyak kemudian meluk Islam. Kenapa? Karena masih banyak orang yang akalnya itu berfungsi dengan baik. Masih ada orang yang sehat, meskipun sempat sakit karena tidak difungsikan dengan baik pada saat memegang sebuah keyakinan yang tidak selaras dengan akal. Tapi begitu melembutkan hati mengenal Islam, maka mereka akan sampai kepada Islam. Kita lihat di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 32. Yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballah illa ayyutimma nurah
walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Islam dengan ucapan-ucapan mereka, dengan mulut mereka, dengan untaian hujatan, hinaan, penistaan. Akan tetapi Allah menolak semua ucapan-ucapan itu. Ucapan-ucapan yang terlontar dari mulut mereka tidak diizinkan oleh Allah untuk kemudian melemahkan ajaran Islam. Malah kemudian Allah menyempurnakan cahaya keislaman itu. Dan ini buktinya kita lihat. Orang-orang berakal nampak sangat jelas mereka masuk Islam. Ketika kemudian mulut-mulut pembenci Islam, ucapan-ucapan yang terlontar dari mulut mereka menghina, menghujat Islam, mengarang-arang cerita tentang Rasulullah, menggunakan hadis-hadis dhaif untuk menghina Rasulullah, menghina Islam. Allah tidak menghendaki kemudian hal itu terjadi. Allah menolak semua hinaannya, semua cercaannya, semua penistaan yang mereka lakukan. Allah tolak semua itu. Malah yang terjadi, Allah lebih menyempurnakan cahaya Islamnya. Sehingga berbanggalah kita sebagai seorang Muslim yang kemudian memeluk agama Islam. Jadi mudah-mudahan sekali lagi kepada sahabat-sahabat dimanapun berada, khususnya yang masih Kristen, mari gunakan akal sehat. Mari kita berdiskusi dengan pola yang baik. Gunakan kemudian berlian atau harta yang termahal yang paling berharga yang kita punya, yaitu akal, di dalam berdiskusi tentang agama. Dan juga kepada sahabat-sahabat sekalian, mari kita membantu saudara-saudara kita yang sudah mu'alaf, karena di situ ada kewajiban kita sebagai seorang Muslim, yaitu meringankan beban mereka. Kita bersihkan harta kita supaya penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita itu bisa diangkat oleh Allah dengan kita meringankan beban dari saudara kita yang ada. Untuk itu yang baru mu'alaf silakan dibantu, yang mau kirim gift silakan. Beliau tidak minta, tapi wujud kegembiraan kita sebagai seorang Muslim menyambut sahabat kita. Maka mari sahabat-sahabat, kita kemudian bahu-membahu membantu beliau untuk sekedar mengucapkan rasa syukur kepada Allah agar beliau insya Allah bisa istiqomah. Jadi teman-teman yang ingin menyalurkan infak bantuannya boleh melalui rekening Apologet Islam Indonesia di Bank BNI. Nomor rekeningnya berapa itu nanti disebutkan ya teman, saya lupa. 5 kali ditambah 51 ditambah 770 Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Lanjut. 75 kali ya? Iya. Izin Bang Guna Zama, izin untuk ininya di gimana, disuruh mandi dulu, mandi wajib gitu ya, mandi junub. Nanti terusin dulu Bang Juma. Nanti Bang Dato. Di bawah di tapping ya nomor rekening API pusat. Iya, silakan di ini dulu teman-teman. Nomor rekeningnya diketik di bawah, mana tahu ada teman kita yang mau berinfak sedekah, silakan langsung ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Nanti kita salurkan langsung ke beliau, ke ibu, ke saudara kita ini. Begitu juga yang mau berinfak, bersihkan harta, bersihkan diri, mengangkat penyakitnya dengan berinfak sedekah, silakan berupa gift boleh langsung ke Ibu Senorita, Masya Allah. Saya kira begitu dari saya, kita doakan beliau istiqomah dan keluarganya pun ikut memeluk ajaran agama Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Silakan. Ya, mujibas sa'ilin ya. Iya, Bunda Senorita ya sudah menjadi bagian dari kami sebagai salah satu keluarga besar agama Islam ya. Karena umat Islam itu bersaudara. Silakan Bang Hendi, dilanjut tanya jawabnya Bang Hendi. Iya. Tanya-tanya kita ya sebagai bentuk motivasi berbagi sebab musabab. Kenapa Ibu Senorita ini mau memeluk Islam?
kalau nggak salah Ibu di bulan Desember Ibu masih aktif 25 Desember Natal itu ya Bu, betul ya Bu? Masih, saya masih aktif. Waktu gimana Bu, ceritakan dulu silakan. Jadi saya aktif, masih aktif, dan saya putuskan di tanggal 1 saya stop. Gitu. Apa yang menyebabkan terlalu cepat memutuskan itu Bu? Sebenarnya sudah dari bulan 10. Ya. Terus saya masih lihat Kubas masih nggak suka banget gitu, tapi lewat saudara saya di Medina yang nanti calon juga, dia itu kuat doanya buat saya. Saya sama dia aja saya blokir itu karena saking tidak sukanya lihat orang pakai peci, lihat statusnya Kuba, saya anti. Seperti itu. Tapi di awal di awal Desember saya udah kayak terenyuh, hati saya tuh udah suka banget lihat Kuba tuh kayak yang tenang, hati saya tuh senang, dingin gitu. Jadi saya ambil satu keputusan untuk tanggal 1 saya stop dan saya pamit gitu. Masya Allah. Jadi Ibu tadinya ada teman yang sering ngirimin aktivitas mereka di Madinah. Ibu benci sekali melihat seperti itu. Iya, sampai dia kirim itu imo-imo tentang Islam. Saya tidak mau baca, saya hapus buang. Terus saya kirim kegiatan saya di gereja. Tapi kayaknya doa mereka tuh kuat banget. Jadi saya entah dengan sendirinya tuh langsung saya tidak bisa ungkap dengan kata-kata. Saya juga aneh, kenapa saya seperti ini gitu loh. Di saat tanggal 1 saya stop, terus saya ini sakit Pak 5 hari. Di situ saya berpikir gini, apakah saya ditegur ya, hampir mati itu saya sakit. Tapi saya kuat karena saya memang saya belum mualaf, tapi saya sudah belajar kan ini. Saya sholat, saya rasa tenang. Itu di bulan 12. Saya aktif gereja tapi pulang tuh saya sholat. Saya karena ini saudara saya ini kasih itu clue-cluenya. Dan di situ yang saya rasa kayak aman banget hati ini gitu loh. Makanya saya ambil keputusan di tanggal 1 saya stop. Gitu. Masya Allah. Ibu kalau ya silakan. Gini Bang Adi, kronologisnya begini. Enggak usah diterangin, saya nanya aja dia. Nah ya enggak gini. Tadi kan beliau kan ngontak saya gini. Saya kan dia ada lihat VT di tentang semalam Olan sama Yoga. Ada seseorang lewat berla saya. Terus saya DM dia, Bu kalau mau mualaf kontak di nomor saya. Jadi beliau kontak saya. Kemudian ya saya bawa ke sini gitu Bang Adi ceritanya. Sebagai singkat aja gitu. Lanjut Bang Adi. Masya Allah Bang Datu. Kerja di belakang layar ya Bang Datu ya. Masya Allah. Ya. Amin. Terima kasih Bang Adi. Karena memang Pak Ustadz saya lagi cari. Saya tuh sempat cari di Bandung. Ada Pak Ustadz. Cuma biayanya mahal. Saya nggak sanggup. Terus begitu saya lihat ini VT yoga tuh. Terus saya bilang, oh pedalnya ada wadah ya. Saya lagi cari-cari tuh masjid di mana karena saya tidak mengerti kan gitu. Makanya alhamdulillah ketemu Bapak Datuk ini. Langsung gerak cepat saya, Pak tolong mualafkan saya sekarang gitu. Tapi sebenarnya mau mualafkan orang itu Bu nggak ada yang bayar. Mungkin beliau itu jauh apa seperti apa ya. Tapi it's okay. Ya. Ibu ngirimin apa ya teman ibu yang di sana Bu? Itu ibu berbalas gambar, berbalas apa? Aktivitas gereja gitu? Iya, dia kirim kayak imo-imo muslim gitu kan. Terus saya kirim kegiatan saya di gereja, tapi dia tetap kirim di itu rutin deh. Tentang Islam. Drastis banget loh perubahannya Ibu. Ibu benci dengar ajan, lihat Kuba, lihat orang perempuan berhijab. Ya. Iya Ibu kenapa membenci waktu itu?
Memang saya tidak suka Pak, karena saya kan fanatik banget. Ibu anggap mereka itu apa seperti waktu itu? Saya pikir omong kosong banyak, tidak penting gitu loh buat saya. Saya tidak suka banget pokoknya. Oke. Akhirnya di satu kemarin waktu di Desember akhir, pertengahan Desember saya sudah beli kerudung saya, baju saya sudah siap-siapkan. Mukena saya sudah beli satu-satu dan saya harus belajar ini. Jadi saya dideketin dikit Bu paling suaranya. saya senang tuh yang saya paling senang tuh di doa tahajud sama 5 waktu ini, itu saya paling rindu. Masya Allah. Iya Pak Ustaz, kurang lebih. Kalau boleh tahu nama teman ibu yang di sana di Madinah masih? Mahmud, teman SMEA. Teman SMEA. Masih di sana? SMA. Masih di sana? Masih Pak. Apa yang ingin Anda Itu ucapkan? Ya. Ini kan live ini. Tadi mau ikut ini, cuma dia masih di masjid tadi. Dia mau ikut lihat, cuma masih di masjid. Saya lihat tadi. Siapa tahu dia menonton, apa yang ingin diucapkan kepada Saudara Mahmud? Silakan. Silakan Bunda. Atau di bawah banyak yang minta Bunda untuk open cam. Barangkali sebentar aja. Tadi kan udah. Suaranya kecil kalau open cam sih. Oh, jauh kan? Iya, lanjut Bang Hendy. Apa yang ingin ucapkan sama Mahmud, Bu? Tadi saya sudah WA. Oke. Iya. Tapi Ibu sudah mempersiapkan ya, beli mukena, beli apa itu yang sudah Pak. Ibu belanja sendiri. Gimana itu? Belajar sendiri Pak, tapi dikirim juga clue-cluenya dari ini Saudara Mahmud ke saya. Ini kayak Olan ya ceritanya ya. Teman-teman nggak jauh 11-12 kayak Olan benci tadi cinta sekarang. Masya Allah, ya udah cukup dari saya. Masya Allah. Lanjut. Anti. Ya sekali lagi. Bagaimana hukumnya Ustaz Tata? Bu, ada yang mau melihat wajah Ibu lagi. Tadi belum puas kayaknya. Dibuka lagi Bu. Sebentar Bu. Oh, ada ya silakan. Saya dulu ya. Ya. Ada yang telat menonton Bu, dia pengen kenal Ibu. Iya, sebentar. Beliau sudah senior. Nama lengkapnya adalah Senorita Frida Tunya. Yes. Ya. Agama Kristen. Ya silakan bisa open cam Bunda. Barang sebentar saja barangkali. Saya undang ini diterima. Terima kasih Ustaz Arif, saya disuruh open cam. Ya terima kasih open cam. Bang Sugi yang saya undang ya. Kayaknya nggak penting banget deh kalau Pak ada yang open, kan udah sering lihat. Ustaz Sugi itu kan saya undang ya. Telat waktunya tadi waktu berdoa itu Pak dia dibuka. Telat Pak De. Iya mestinya gitu Ustaz. Malu aku, air mataku menetes kalau berdoa. Sama Pak De. Sama. Ini aja kau masih merinding nih. Bener. Masih newek saya. Apalagi waktu si Olan. Hampir sama nih. Bisa dibuka lagi Bu. Oh. Mana nih ya? Kayaknya Bang Juma mau ngomong tuh tadi kedip-kedip. Iya silakan. Matanya gini-gini dia. Ini semua gara-gara Banju Cuma ini. Debat, diskusi, ya banyak yang mualaf. Enggak benar Bang Juma ini ya. Enggak benar ini Bang Juma ini kata mereka. Kata mereka. Ya, benar. Kata mereka. Ini di framing lagi kita sama Raja Debat, kan si Olan semalam bocorkan kalau dia juga dibayar sama Olan kan. Di framing katanya kita bekerja di belakang layar menekan si Olan ini supaya masuk Islam katanya. Tak paksa segala macam. Ada. Kan yang mana nih? Mereka ini orang yang putus asa mereka ini. Oh nyalakan. Tekan gambar kamera Bunda, tekan gambar kamera yang di silang itu.
Ya, saya undang Bunda ya, nanti diterima. Ini nih. Ya. Ini kan. Diterima, terima. Mana terimanya? Nggak ada. Ini saya undang. Ah, itu. Mana ya? Nggak kelihatan, Pak. Kan ada itu, terima. Kan ada Jadi, gambar kan kamera. Ada gambar kamera. Terus disilang itu dibuka. Mana ya? Kalau enggak diklik aja profil Ibu, diklik, nanti ada gambar kamera nongol. Diklik apanya? Terus? Nah, itu nanti ada gambar kamera disilang, langsung di silangnya diklik terus disimpan. Oh. Ya. Nah, Oke, ya. gitu caranya. Tuh. Ada cara yang lebih praktis itu. Ya. Ya, barangkali sebelum ke Gurunda, Ustadz Tata, bagaimana hukumnya Ustadz Tata jika ada mu'alaf yang kemudian ingin sholat, tetapi beliaunya itu tidak tahu tentang bacaan-bacaan sholat? Silakan dijelaskan Ustadz Tata. Nah, kalau mu'alaf itu, apalagi ya ada yang membimbing enak. Jadi cukup dia ikut aja sholat, tidak usah baca apa-apa, baca yang dihafal. Kalau sholat sendirian, misalnya tahunya subhanallah, ya baca itu sudah. Kata ulama itu karena Fatihah itu 7 ayat, ya baca 7 kali subhanallah, 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 sampai 7 kali pelan-pelan aja. Lalu Allahu Akbar ruku, subhanallah lagi 3 kali, sami Allahu liman hamidah. Pokoknya itu yang dihafal itu. Nah, tapi bertahap ya, sambil belajar Fatihah. Ya kalau misalnya ada yang membimbing bisa berjemaah enak, tidak usah baca apa-apa, kan memang tugasnya makmum itu mendengarkan. Pokoknya imam ruku ya ikut ruku. Pokoknya mudah, tenang aja. Islam itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi enak. Ya, Allah itu sangat mudah lah untuk Islam itu. Itu kalau kita baru mu'alaf, sambil belajar pelan-pelan Fatihah. Jadi kalau mau belajar itu ambil rukunnya dulu biar enak. Allahu Akbar itu rukunnya sholat. Karena sholat itu aqwalun wa af'alun, nanti beberapa pekerjaan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Jadi wajibnya itu cuma Allahu Akbar pertama itu. Untuk Allahu Akbar kemudian itu sunnah. Jadi Allahu Akbar pertama kali itu wajib.